Salam jumpa kembali saudara dalam renungan masa Prapaskah. Dalam rangkaian renungan minggu ini yang berada dalam tema kerendahan hati dan ketaatan, maka pada hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan sebuah tema, mengampuni seperti Kristus mengampuni. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan sumber kebenaran, kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa syukur karena Engkau senantiasa menuntun kami dalam kebenaran-Mu. Oleh karena itu setelah kami ya Tuhan, di saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu yang tertuliskan dalam Alkitab, dan biarlah Roh Kudus yang telah Engkau anugerahkan atas kami menyingkapkan kebenaran firman-Mu bagi kami, dan juga berilah kepada kami kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan kami saat lepas kesehari. Melalui Yesus Kristus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-32 yang berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara, tema renungan kita pada hari ini masih terkait dengan tema renungan kita kemarin. Kemarin kita merenungkan bahwa saat kita bersedia mengampuni sesama kita, maka pada saat itu kita akan terlepaskan dari kebencian dan dendam, yang pada akhirnya membuat kita kembali menikmati kedamaian yang sempat hilang akibat kebencian dan dendam. Dan pada hari ini kita akan merenungkan sumber kita untuk dapat mengampuni berasal dari mana. Sebagaimana kita ketahui bahwa hidup bersama pasti akan terjadi konflik yang melukai dan terluka. Karena itu hidup bersama yang semula itu utuh dan indah, bisa saja kemudian berubah drastis, relasi rusak dan suasana bagaikan neraka. Karena itu kita harus dapat menghadapi dan menyelesaikan konflik itu dengan baik. Namun untuk dapat menghadapi dan menyelesaikan, kerap kali tidak bisa kita lalui dengan mudah. Selain tidak mudah, juga tidak jarang membutuhkan perjalanan yang panjang dan melelahkan. Dalam kondisi seperti inilah kita butuh pendorong yang kuat agar kita bisa memulihkan relasi yang rusak akibat konflik. Pendorong yang kuat adalah pengalaman hidup sebagai orang yang pernah diampuni. Dan bukankah kita semua adalah orang berdosa dan karena itu sepatutnya mendapatkan hukuman Tuhan. Namun, karena Tuhan berkenan mengampuni kita di dalam pengorbanannya di atas kayu salib, maka kita dibebaskan dari hukuman tersebut. Kita yang seharusnya dihukum mati mendapatkan kesempatan untuk hidup kekal dalam persekutuan dengan Allah. Kalau Tuhan Yesus sudah menganugerahkan pengampunan yang sedemikian besar kepada kita, maka pada saat ini Tuhan juga memanggil kita untuk bisa memberikan maaf kepada orang yang telah melukai kita dengan dilandaskan pada pengampunan yang kita peroleh dari Tuhan. Dan dalam kehidupan yang bersedia untuk memaafkan sesama, maka kita akan menjalani kehidupan ini tanpa dibebani oleh kepahitan, namun damai sejahtera. Kehidupan yang seperti inilah yang sesungguhnya ditambahkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita sekarang bersama-sama merenungkan. Selama ini dengan dilandaskan pada apakah kita mengampuni orang lain? Sudahkah dilandaskan pada kasih Kristus yang kita alami, ataukah dilandaskan kepada diri kita sendiri? Apakah saudara masih merasakan kedamaian saat masih dikuasai oleh kemarahan dan dendam? Ketidaknyamanan inikah yang saudara inginkan, atau ingin menikmati damai sejahtera? Oleh karena itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk mengampuni seperti Engkau mengampuni kami. Bila kami hati yang lembut dan penuh kasih, sehingga kami dapat melepaskan kepahitan dan hidup dalam damai sejahtera. Berilah kepada kami kekuatan untuk mengasihi tanpa syarat, sama seperti Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat memasuki masa Prapaskah pada hari yang ke-19 ini. Dan bagi saudara yang berpuasa atau sedang menjalankan tarak, kami ucapkan selamat menjalannya dan kiranya Tuhan menguatkan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.